saudara-saudara semua, selamat pagi. Kita pagi ini melihat bilangan pasal 25. Selama 3 pasal membicarakan tentang Balak. Pagi ini yang khotbah ada pasal Jason. Raja Moab mengundang Miriam. Tuhan memakai keledai untuk menghalanginya. Jadi Raja Moab mengundang Miriam untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi beberapa kali memberkati bangsa Israel. Jadi kemarin Pastor Joshua berkata, kasih karunia Tuhan melindungi kita. Dan kita kasih tema, Tuhan sangat bersuka cita memberkati kita. Jadi bangsa asing dengan berkat yang besar memberkati kita. Jadi di dalam Tawarik ya membicarakan tentang 1-2 pasal tentang raja. Jadi di dalam ini Miriam tuh langsung di bilangan ya membicarakan Miriam tuh selama 3 pasal. Saya melihat tuh firman-Nya Tuhan tuh karunia-Nya sangat tinggi. Jadi melebihi negara ya. Kerajaan melebihi kerajaan. Jadi di situ bisa bicarakan tuh Yesus datang ya sampai beribu tahun yang. Jadi di sini dia melihat semuanya tuh sangat jauh. Jadi kita bisa melihat ini Miriam tuh ada orang yang punya karunia yang tinggi. Jadi di sini Joshua meninggal juga memberitahukan sejarah dari Israel tentang dari Abraham. Jadi menceritakan sejarah yang 500 tahun itu ada 3 orang, salah satunya adalah Miriam. Jadi kita melihat itu yang terakhir. Dan ketiga Tuhan memberitahukan Miriam jangan takut ya. Pas ketika dilihat Miriam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan tanda lagi seperti yang sudah-sudah. Dan tetapi ia menghadap mukanya ke arah padang gurun. Jadi gitu dari Miriam itu Moab adalah tempat menyembah berhala. Jadi memberikan nubuat sampai di tepinya dan melihat bangsa Israel di padang gurun. Jadi sini matanya tuh tertuju ke arah padang gurun dan melihat tuh bangsa Israel itu kedua suku tuh berkemah di sana. Dan di saat Miriam tuh memberi nubuat tuh dan Miriam tuh menyadari kalau Tuhan tuh sangat memberkati, ingin berkati bangsa Israel. Maka dia tuh ingin merubah caranya. Dia melihat bagaimana Tuhan berfirman, saya akan berfirman. Dan perasaannya, hatinya, jika Tuhan mengutuk saya akan mengutuk. Jika Tuhan memberkati, saya akan memberkati. Tapi sampai di sini setiap firman-Nya, nubuatnya semua terhadap bangsa Israel yang baik.
Jadi dari sini hatinya tuh berubah. Jadi dia tahu kalau Tuhan tuh suka memberkati Israel. Kita lihat tuh dari pekerjaan kita diberkati. Jadi pekerjaan terhadap kita tuh tunduk kepada kita. Jadi Tuhan tuh sangat suka kalau Israel ditinggikan. Tuhan juga suka kita meninggikan kita. Jadi Tuhan melihat kita di sini sangat penting. Jadi mengikuti dalam sisi ini dia bernubuat ya. Jadi di sini tidak lagi dua kali untuk mencari nubuat ya. Jadi waktu saya kasih 7 lembu, 7 kambing supaya ada mendapatkan kekuatannya. Jadi semua persembahan ini adalah seluruhnya. Jadi pas dia melihat keinginan Tuhan. Jadi pas Bileam membuka hatinya, maka rohnya Tuhan tuh menghirapi dia. Terus kita lihat ayat ke-5. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub, di tempat-tempat kediamanmu. Kenapa kemah-kemahnya indah ya? Kemah ini juga dulu bangsa Israel keluar ya dari Mesir itu kemahnya tuh ya asal dibagi dan ini sudah dipakai selama 40 tahun. Kenapa sebenarnya kita tidak lihat dengan paham bagaimana indahnya ya. Jadi kita lihat itu sekelompok semacam gerandangan dalam 40 tahun tuh mengembara. Tapi Bileam tuh di dalam rohnya melihat tuh kemah itu sangat indah. Ini ada karunianya. Jadi kita melihat di situ. Jadi Bileam melihat tuh kemah ini kemuliaan Tuhan ada satu hal yang berbeda. Ya, karena sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Jadi ada tepi sungai, pohon gaharu di taman air. Di padang gurun sebenarnya tidak ada air. Kenapa ada? Sebenarnya tidak ada semua ini. Tapi semua ini itu penglihatan dari roh, alam roh ya maksudnya. Jadi itu dia melihat tuh bangsa Israel itu diberkati Tuhan. Dan ayat 7, air mengalir dari limbahnya dan benihnya mendapat air banyak. Raja akan naik tinggi melebihi agak. Begitu akan ditinggikan. Melebihi raja kerajaan yang lebih hebat. Jadi dia melihat tuh kerajaan tunduk kepada Israel. Jadi Tuhan bersuka memberkati Israel. Dan semua ini kata-katanya sangatlah tidak, maksudnya terlalu besar ya. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, yaitu Musa terhadap suku Yusuf. Tapi Musa belum memberkati. Musa sampai ke. Jadi semua ini dikatakan dari apa yang sebelum Musa katakan.
ayat ke-9, ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan. Jadi ada Yahuda, berkat dari Yahuda, yaitu Yusuf Yakub memberkati Yahuda. Dulu karena tidak ada handphone ya, jadi belum tahu ya. Jadi semua Yusuf yang memberkati itu, maka diberkati ini. Jadi siapa yang memberkati engkau akan diberkati, dan siapa yang mengutuk engkau akan mengutuk engkau. Ini ada firman yang Tuhan berkati kepada Abraham. Ini sebenarnya Musa belum membicarakan, dia tahu, dan Yakub juga belum memberitahu kalau dia tahu. Tuhan memberi firman kepada Abraham, hanya Abraham yang tahu. Jadi kita melihat tuh nubuatnya sangatlah hebat. Jadi di sini dia memberkati bangsa Israel. Karena dia tahu Israel akan ditinggikan. Jika dia membicarakan sini, dia sangat hidup. Sebenarnya Raja Barat adalah sangat hidup. Tapi ayat 10 Barak berbicara Bilyam ya, dengan lemas-lemas jarinya berkatalah ia kepada Bilyam, untuk menyerang musuhmu aku mengundang, memanggil engkau. Sebenarnya 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu engkau menyerap engkau ke tempat kediamanmu. Suruh engkau kembali ke tempat kediamanmu. Dia sudah memberikan tanah ini diberkati, tapi kamu tidak ingin. Aku akan memberikan upamu, tapi tapi Tuhan telah mencegah engkau untuk memperolehnya. Bukankah aku telah membicarakan padamu sekali kepadaku emas dan perak sepenuh istana. Saya tidak berani itu merangga titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku. Jadi semua ini ada pemikiran, ruang pemikiran. Ya, saya sudah berkata padamu, semua seisi istana emas dan perak padaku. Saya tidak berani itu melanggar titah Tuhan. Dan kata-kata ini sudah dibicarakan beberapa kali. Kita bicara dalam posisi lagi ya. Ya, saya maksudkan 100.000 US Amerika saya juga tidak berani melakukannya. Saya bicara pada kamu sekali lagi, kamu memberikan saya 100.000 US dollar Amerika, saya juga tidak berani melakukannya. Jadi kita mendengar begini seperti ini, tidak cukup 1 juta, cukup gak? 1 juta, 7 juta cukup gak? Jadi kata-kata ini kalau kita bicarakan sangat ada kekuatan, kita juga ada ruang untuk memikir ya. Jadi kita ingat waktu itu otoritas berkata kepada saya tuh, kalau kamu apa-apa kamu mesti lebih dahulu memberitahu saya. Seperti saya sudah mengambil keputusan, tapi seperti yang kamu pikir itu tidak sebanding. Jadi lebih dulu memberitahukan. Jadi lebih dahulu memberitahukan pada saya. Jadi pas kamu dengar itu, oh berarti ini maksudnya. Jadi kita mencoba. Jadi ini juga sama. Jadi saya memberitahukan kamu tuh, saya memberikan 100.000 US Amerika, saya tidak berani itu melanggar titah Tuhan. Dan kata-kata ini tuh kata-kata
ini maka masuk di dalam tengah dari Raja Barak ya. Terus itu Barak mengusir Bileam pergi. Maka di sini mereka tuh berpisah. Dan kita masuk ke ayat 14. Dan sekarang karena kamu sudah mengusir Sodom, aku akan memberkati bangsa Israel. Dan saya akan memberitahukan padamu bagaimana bangsa Israel terhadapmu, tanah hatimu tidak baik. Maka Bileam itu bernubuat ya, mengucapkan saja gitu. Tuhan tuh menetapkan memukul kala musuhnya. Dan dikatakan Tuhan terhadap Moab dan juga terhadap seluruh kerajaan. Dan siapa terhadap bangsa Israel tidak baik, Tuhan akan mengutuknya. Ayat ke-17, aku melihat dia tetapi bukan sekarang, aku menentang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan menemukan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Jadi kita ingin mengutuk Israel tuh kita pikir pun juga jangan berpikir ya. Jadi saya memberitahukan padamu bangsa Israel akan kuat, akan memusnahkanmu. Dan Kas berkata begitu dan Tuhan menambahkan, maka ayat 18, Edom akan menjadi tanah kedudukannya dan menjadi seluruh Israel. Ayat ke-19, dan dari Yakub akan tiba seorang penguasa. Yang itu memberitakan Yesus akan datang. Ayat 20, Amalek juga akan jatuh ya, bangsa akan sampai kebinasaan, sampai orang Keni. Dan juga ayat 24, kapal-kapal akan datang dari pantai Katim, mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Jadi kita melihat tuh kata-katanya adalah sangat kuat ya. Jadi membicarakan bagaimana Tuhan berbicara kepada Abraham, membicarakan kata-kata yang sebelum Musa bicarakan, membicarakan Yesus akan datang. Jadi membicarakan tuh Israel akan melebihi seluruh negara dan bagaimana mereka berjaya. Jadi kita di sini melihat tuh dia bisa menjamah hatinya Tuhan. Jadi karunia-Nya melebihi seluruhnya dan dinaikkan. Jadi ayat 24, lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan mereka berdua ribut dan mereka berpisah. Jadi kita di sini melihat tuh Tuhan bagaimana memberkati Israel. Jadi bagaimana Tuhan menetap memberkati kita. Jadi kalau cerita ini sampai di ayat 24 sudah sangatlah yang baik ya. Yaitu ada akhir dari cerita yang baik. Tapi di sini di film Alkitab membicarakan satu hal. Dan menceritakan di akhir zaman itu ada orang yang berjalan dalam jalannya Kain, dan juga kesalahan dari
barat ya. Jadi kita melihat tuh di sini tuh Miriam tuh tidak ada masalah. Jadi di sini kita mereka ingin mendapatkan satu berkat, dan mereka tuh ingin mendapatkan satu emas dan berian. Tapi semua yang dilakukan tidak berani melewati semua titah dari Tuhan. Jadi semua itu melalui semua yang diingin bicarakan, ada satu yang salah. Jadi kita tuh tetap sama dari harta, selalu ada tarik menarik ya. Jadi kamu mengutuk bahasa Israel tidak. Kamu di sini istirahat dulu bermalam dan saya menanya Tuhan apa yang Tuhan bicarakan. Dari pertama kali Tuhan tuh sudah membicarakan keinginan hatinya. Dan kedua kali juga mereka datang juga sama juga. Saya tidak melakukan ini. Dan tapi kamu istirahat dulu sebentar satu malam. Saya menanya Tuhan apa yang Tuhan ingin difirmankan. Dan Tuhan berkata kepada Miriam, kamu pergi, dan sangat baik. Maka Miriam pergilah. Dan kita juga melihatnya Tuhan ingin membunuh Miriam. Dan sebenarnya kita juga tahu Miriam tuh memahami keinginan Tuhan, tapi dia mencobai Tuhan. Tuhan tidak berubah. Jadi dia juga tahu tuh Tuhan sangat tuh tetap ya. Tapi dia sebenarnya tuh senang bertanya lagi dan bertanya lagi pada Tuhan. Tapi sebenarnya kalian juga tahu keinginan hati Tuhan, tapi kamu tuh berpura-pura taat ya, tapi tetap menanya kepada Tuhan. Dan terakhir Miriam tidak mengutuk Israel. Tapi di sini satu rencana yang tidak baik ya. Saya tidak boleh bernubuat untuk mengutuk Israel. Tapi kita juga supaya saya mendapatkan emas beriannya, bagaimana caranya, bagaimana ada sisi ruangnya untuk melakukannya. Jadi pas mereka berpisah dan Barak juga pergi, tapi kita lagi berjalan ya, ada mendapatkan satu ide yang tidak baik ya. Jadi Raja Moab tidak pergi untuk menyerang Israel. Saya ingin supaya bangsa Israel, Tuhan membunuh bangsa Israel. Ini akan lebih baik. Bagaimana ini bisa dilakukan? Menyuruh bangsa Israel berbuat dosa. Dan untuk pergi mencari perempuan gadis Moab supaya mereka tuh menyembah berhala. Saya tidak menekannya, memaksa bangsa Israel. Mereka tuh dengan suka ya. Dengannya sangat baik, maka dia melakukan dengan ini. Bilangan yang akhirnya tuh ya, pasal akhir tuh mereka tuh dimusnahkan. Pas mereka memungut mayatnya, betul Miriam ada di sana. Jadi Miriam di dalam Midian itu menikmati kemakmuran hidupnya. Kita melihat tuh bagaimana sampai begini. Di saat saya membaca, saya tuh mengingat tuh di Taman Eden, ular yang di Taman Eden, dan ular dihakimi Tuhan. Ular apa yang
telah ular lakukan. Dan ular itu berkata, apakah buah ini tidak boleh dimakan? Dia hanya mencobai pertanyaan pada Hawa. Dan jawaban Hawa itu jawabnya satu yang banyak masalah. Ular itu berkata, iya, Tuhan sebenarnya takut kamu memakan buah ini. Jadi Tuhan tuh sangat takut kamu akan lebih hebat sama seperti Tuhan. Dan berpikir kemungkinan begini. Sebenarnya ular itu tidak pernah dari awal menyuruh Hawa tuh memakan buah pengetahuan baik dan pengetahuan baik. Kita perhatikan ular itu sangat licik. Ular berkata, saya tidak menyuruh dia makan. Saya hanya membicarakan Tuhan membicarakan maknanya apa. Ini adalah godaan. Jadi maka ular itu dihakimi. Dan di sini Miriam juga sama. Kita melihat tuh cara kelakuannya sangat baik. Dia tahu keinginan Tuhan tapi dia tidak mengikutinya. Dia tahu Tuhan memberkati Israel. Jadi Tuhan tuh ingin menaikkan Israel. Tuhan melindungi Israel. Jadi Miriam tuh berkata, saya tidak melewati semua titanya Tuhan, ya, perintah Tuhan. Saya juga tidak mendengar semua perintah Raja Barak. Saya tidak melakukannya. Jadi di saat lagi makan dan berbicara, saya merasa tuh Israel juga sama, ya. Saya tuh melihat tuh gadis-gadis dalam kerajaanmu ada sangat baik, ya. Pas dengan begini Raja Barak tuh sangat paham, ya. Lalu mereka melakukan dan berhasil. Dan Balaam tuh ingin mendapatkan apa yang ingin dapatkan. Maka Tuhan juga tidak ingin berbicara lebih banyak padamu dan menyuruh bangsa Israel membunuhnya. Di sini kesalahannya di mana? Jadi kita di sini kelakuannya kita sepertinya kita tidak melakukan apa-apa. Tapi hati kita tuh tidak baik. Tuhan sebenarnya tahu. Sebenarnya Tuhan tahu semua pikiran hati kamu ada baik untuk dirimu sendiri. Jadi bangsa Israel semua ada menghadapi suatu permasalahan. Mereka tidak taat dan mereka mesti membayar semuanya. Jadi semua ini tidak berubah, tapi Tuhan memberkati hati mereka. Bangsa Israel jatuh dalam dosa, mereka tuh mesti membayar semuanya ini. Dan terakhir bangsa Israel adalah musnah, ya, kembali. Dan Yesus datang ini adalah berkat yang Tuhan terapkan. Jadi bangsa Israel mesti mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Miriam sendiri juga mendapatkan penghakiman. Dan dia seperti ular licik. Jadi kita memohon Tuhan membantu kita. Kita tahu Tuhan memberkati kita, tapi Tuhan melindungi kita dan Tuhan memberkati kita. Hatinya Tuhan tidak berubah. Tapi apakah kita bisa tetap mendekatkan diri kita kepada keinginan Tuhan, kita tidak tergoda? Jadi di sini kita mesti bertanggung jawabkan semuanya, ya. Kita jangan merasa orang lain terhadap kita tidak baik.
Jangan kita mengatakan orang lain dengan kutuk mengutuk kita. Jadi sebenarnya itu dari magic gitu, maksudnya menyerang kita. Sebenarnya semacam tenun atau itu tidak bisa menyerang gereja, tidak bisa menyerang Kristen ya. Jadi kita ini di dalam perlindungan hati kita, kita mengikuti Tuhan, kita memohon Tuhan melindungi kita. Tuhan yang baik, kenapa kita tidak mengikuti Tuhan yang baik sesuai dengan hati yang berapi-api, kita mengikuti, akan melindungi kita sampai akhir. Kita akan memberkati kita supaya kita berhasil, dan akan memberi bersama kita menjadi raja. Kita mengikuti dengan baik-baik, itu sudah cukup. Mari kita bersama kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Kita bersama untuk memuji Tuhan kita, karena Tuhan yang melindungi kita, menjaga kita. Mari kita bersama. Semua serangan yang tidak akan menyerang kita. Haleluya.
Haleluya, kita kemuliaan untuk baik Tuhan. Tuhan, saya memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Kami mempersembahkan terima kasih kami. Kami memuji-Mu. Engkau menjaga kehidupan kami. Bagaimana Engkau menjaga, melindungi Israel dan juga Engkau melindungi kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami akan tetap mengikuti-Mu. Tuhan, kami tidak ingin jalan dalam jalan kami, tapi kami tetap mengandalkan-Mu, tetap mendekatkan diri kami kepadamu, mengerti keinginan hatimu, jalan dalam jalanmu. Karena di dalam kehidupan kamu yang paling penting. Kami meninggikan namamu, kita membuka mulut kita dengan kehidupan kita memuji Tuhan. Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan kami. Dan kita juga bersama kita memuji Tuhan kita. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Tuhan, kami memuji-Mu, kami berterima kasih. Kami hari ini bisa bersama di dalam Bible memuji-Mu. Engkau melindungi kami, setiap kami dalam wabah penyakit ini dalam keluarga kami. Engkau menemukan untuk memberkati kami memuji-Mu. Kami hari ini bisa datang bersama untuk renungan firman Tuhan pagi. Kami juga memuji-Mu di dalam kehidupan yang khusus ini. Kami memuji-Mu karena Tuhan melindungi kita. Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita. Kita bersama-sama
Terima kasih pada Tuhan karena berkat yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan, kami memuji-Mu karena Engkau memberikan semua yang kami butuhkan. Saudara-saudara semua, dalam kehidupan kita dalam berkat-Nya Tuhan, kita memuji. Di dalam ini Tuhan sebagai jalan keluar berkat, jalan keluar bagi kita. Kita melihat tuh di dalam padang gurun ini, seperti pastor tadi berkata, sebenarnya tuh kemahnya sudah dipakai 40 tahun ya, seperti gerandangan, tapi di matanya Miriam ya di Deborah itu kemahnya adalah baik dan sangat indah. Di dalam gunung semuanya juga baik ya. Kita menjadi satu berkat di dalam Tuhan. Kita sebagai bahasa Israel sebagai kemah yang indah. Kita juga Tuhan ingin kita sebagai dari Miriam tuh, bagaimana Miriam tuh memberkati Israel dan kita juga sama sepertinya. Dan kita juga melihat di Hong Kong banyak masalah yang terjadi di Hong Kong. Tuhan memberikan karunia bagaimana kita memberkati Hong Kong. Dan kita melihat tuh di dalam Hong Kong banyak yang mengeluh. Dari pagi ini kita memberkati, dan bagaimana kita melihat Hong Kong dan kita akan berdeklarasi dengan bibir kita memberkati Hong Kong. Kita di dalam roh kita melihat tuh Hong Kong bagaimana indahnya. Jadi kita angkat tangan kita memberkati, berbicara memberkati Hong Kong, dan kita mesti bersama-sama untuk memberkati Hong Kong. Adalah Hong Kong adalah tanah yang Engkau pilih, tanah yang penuh berkat. Tuhan, karena Engkau dengan matamu Engkau melihat Hong Kong. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang berkata, Tuhan, Hong Kong bagaimana indah dan bagus. Tuhan, saya berterima kasih Engkau sudah memilih Hong Kong. Hong Kong adalah yang Engkau pilih. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdeklarasi, Tuhan adalah Hong Kong adalah tempat yang dengan sukacita, orang yang merasakan damai, perekonomian mesti naik. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdeklarasi, Hong Kong ada kebersamaan dalam Tuhan. Karena Tuhan Engkau memilih Hong Kong, kami mengikutimu, memuliakan namamu. Haleluya, kami Tuhan, kami memujimu, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, kami terima kasih telah Engkau memilih kami sebagai alat-Mu. Terima kasih Engkau telah memilih Hong Kong dan memilih gereja kami. Kami keluar sebagai alat-Mu, pengatur-Mu. Melalui Tuhan kami itu tahu dengan keinginan hati-Mu. Kami tahu kami melalui semua
peraturan dari gereja, kami tahu mengikuti semua jam kapiri. Kami tahu kali kesalahan dari Miriam. Tuhan, kami memohon Engkau menyinari kami. Kami mengaku kami tahu semua keinginan keterpandaimu, tapi kadang kami mengikuti semua keinginan daging kami. Kami sebenarnya ingin Tuhan Engkau mengikuti keinginan kami. Kami maka melakukan banyak hal membuat orang terjatuh dalam kita mencobai keinginan Tuhan. Tuhan Engkau ampuni kami. Engkau menyuruh kami tidak boleh menghakimi, tapi dalam hati kami itu sombong. Kami itu sangat membandingkan, kami iri hati. Kami kadang melakukan satu semua yang ini, kami itu melakukan satu untuk membandingkan. Kami di dalam ini kami tidak ada, kami bersama orang yang mempercayai yaitu Kristus, kami melakukan satu hubungan yang tidak baik. Tapi dalam ini Yesus, kami tidak bisa menahan semua godaan karena sebelum menikah sudah melakukan hidup bersama. Tapi kami datang ke gereja, kami melihat apakah ada orang yang bisa kita mencari untuk berbisnis. Apakah dalam satu grup ketua, dalam satu set, apakah orang itu bisa ikut saya tuh membeli produk yang ada dalam saya. Tuhan, kami dalam satu posisi yang salah. Tuhan, Engkau tahu kami itu melakukan satu rancangan yang tidak baik kepada orang lain. Tuhan, Engkau berkata kami mesti memaafkan orang lain selama 70 kali. Tapi kami kadang terhadap orang, kata-kata itu sudah lewat berapa tahun, kata-kata itu masih tetap di dalam ingatan kami. Saudara-saudari semua, jika Tuhan menyinarimu, Engkau mengetahui keinginan hati Tuhan, tapi engkau tidak bisa melakukannya, tidak sanggup melakukannya. Jadi kadang masih banyak semua atas keinginan diri kita sendiri. Saya memohon kepada kalian untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan, memohon Tuhan menyucikan kita. Ya, kadang kalian kenal keluargamu, sahabatmu, di dalam anggota selmu, di dalam kelemahan ini masih terus mencobai Tuhan. Memohon Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, tapi tidak ada kekuatan, juga tidak dengan percaya tinggi untuk mengikuti Tuhan. Dan saya memohon kalian tuh memberitahukan namanya. Tuhan Yesus, kami datang di hadapanmu. Terima kasih Engkau memberikan firman ini kepadamu. Saya melayanimu. Saya di sisi lain kami ingat dari dunia keduniawian. Dari sini dalam keserakahan ini mungkin 100 juta, 100.000 atau 1 juta. Bukan kadang ini, tapi dalam hati saya ingin mencari hal yang lebih mudah, mencari semua yang baik, dan juga serahkan dengan semua pujian. Dan juga ini saya jalan dalam dunia ini, saya ingat dalam bidang kami di sisi saya ingin
melayanimu, di dalam sisi lagi ingin mengikuti dunia ini. Di dalam hati kami, dalam hati saya ini masih banyak. Walaupun kelihat sebenarnya masa ini sangat sedikit, tapi membuat saya dalam hati saya itu ada satu keserakan keinginan. Tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan, Engkau bantu saya dan juga saudara-saudara saya untuk berarti jadi jalan Bileam ya, supaya tidak jauh sampai dalam padang gurun, supaya kami bisa melewati semua keserakahan, melewati dari mengikuti kesukaan keduniawian ini, membantu kami untuk tertuju pada Tuhan. Hilangkan semua keserakahan supaya kami bisa jalan di dalam jalan-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk terang-Mu, supaya kami bisa melihat baik kami. Kita bukannya hanya serakah, dan supaya kami tahu Tuhan, Engkau ingin supaya kami bagaimana. Kami selalu mencobai-Mu. Kami melakukan kali ini, kami memakan yang terakhir lagi, dan juga melakukan pekerjaan ini. Kita selalu memberikan ruang buat diri sendiri. Kita tidak mengikuti jalan-Mu, tapi berjalan di dalam jalan-Mu yang tidak baik. Saudara-saudara ini, kita tuh hari ini kita tuh mesti melewati satu jalannya Bileam, supaya jauh dari kita, menjadi perlindungan-Mu. Engkau membimbing kami. Kita tidak ikat dalam semua ini, membuat hati kami itu tidak taat. Supaya hati kami tidak tergoda, kami tetap untuk mengikuti-Mu. Saudara-saudari semua, kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita bersama berdoa supaya hati kita itu tidak tergoda. Kita tertuju untuk mengikuti Tuhan, supaya karunia Tuhan itu dikaruniakan kepada kita, supaya hati kita tertuju, supaya tidak sama dengan kesalahan Bileam. Tuhan, Kau bantu kami, beri kami kekuatan supaya kami mengikuti-Mu. Tuhan, ini ada karunia-Mu, supaya kami tidak tergoda dengan dunia ini, tidak lewati dari jalan-Mu, dan kami tidak mengingat semua ini, tapi kami ingin Tuhan, Engkau bersama kami. Tuhan, ini kami tetap mengikuti-Mu. Roh Kudus, Engkau tambah kekuatan kami. Lepaskan semua kesalahan, lepaskan semua jalan Bileam.
Dan kita bersama menerima berkat. Aku dalam Tuhan Yesus berkati setiap orang dalam online, saudara-saudara semua, juga berkati yang hadir di sini. Dalam Tuhan Yesus berkati kalian, supaya kalian tuh mengerti Tuhan dengan sepenuh hati membimbing kita, supaya kita bisa menjamak keinginan hati Tuhan, dan kita tahu dengan Tuhan itu dengan sepenuh hati, supaya kita mengasihi Tuhan, kita sukacita dalam kehidupan kita, supaya kita mengikuti Tuhan. Tuhan memberikan kita hal yang baik. Tuhan memberkatimu dan memberkati kalian setiapmu. Dalam Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin. Dan terima kasih Tuhan. Dia berkata pada samping kalian itu sangat hebat.